Hello youth, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja ya. Kali ini kita mau nyanyiin sebuah lagu baru. Lagu ini tentang pengharapan dan iman bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan situasi dan kondisi apapun. Yuk kita siapin hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita buka pikiran kita buka hati kita. Peace like a river wash over me. Immerse me in water as deep as the sea. Hide me in love, your healing embrace. Peace like a river wash over me. As I worship your majesty, I worship your holy name. Jesus, my everything, all that I am is yours. All that I am, come Holy Spirit, rain down on me. Break open the heavens and drench the unseen. Pour out your presence as I pour out your praise. Oh, come Holy Spirit, Lord, have your way. As I worship your majesty, I worship your holy name. Jesus, my everything, all that I am is yours. I worship your majesty, I worship your holy name. Jesus, my everything, all that I am is yours. Oh, you open up heaven for us to send. Open the heavens, fling wide the gates, flood every heart with mercy. Pour out your presence, inhabit our praise as we cry, holy, holy. Open the heavens, fling wide the gates, flood every heart with mercy. Pour out your presence, inhabit our praise as we cry, holy, holy. Open the heavens, fling wide the gates, flood every heart with mercy. Pour out your presence, inhabit our praise as we cry, holy, holy. Whoa, whoa, as we cry, holy, holy. Whoa, whoa. Lord, send revival, Lord, send it now. A move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Lord, send revival, Lord, send it now. A move of your spirit,
heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Oh Lord, send revival. Lord, send it now. A move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land. Lord, send revival. Lord, send revival. Lord, send it now. A move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Heaven break out. Heaven break out. Heaven break out. Oh, Just your peace, oh Lord. You are peace to a restless soul. Peace when my thoughts wage war. Peace to the anxious heart. That's who you are. That's who you are. You are peace when my fear takes hold. Peace when I feel enclosed. Peace when I lose control. That's who you are. That's who you are. Sing, you are peace. Peace to a restless soul. Peace when my thoughts wage war. Peace to the anxious heart. That's who you are. That's who you are. You are peace when my fear takes hold. Peace when I feel enclosed. Peace when I lose control. That's who you are. That's who you are. I found peace far beyond all understanding. Let it flow when my mind's under siege. All anxiety bows in the presence of Jesus, the keeper of peace. And peace is a promise he keeps. I found peace far beyond all understanding. Let it flow when my mind's under siege. All anxiety bows in the presence of Jesus, the keeper of peace. And peace is a promise he keeps. Sing Jesus. Jesus, the keeper of peace. And peace is a promise he keeps. Tuhan, kami berterima kasih hari ini because you are an ever-present God. Engkau selalu ada buat kami, Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan di atas segala kekhawatiran kami, di atas segala ketakutan kami, apapun keadaan kami, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau telah menjanjikan damai buat kami. And you don't break your promises. Oleh sebab itu Tuhan, kami buka hati kami dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Thank you so much, Jesus. In your name we pray. Amen.
Hai JPCC Youth, apa kabar? Saya harap kalian semua baik-baik saja di masa karantina, masa pandemi ini. Nggak kerasa ya, kita udah 3 months ya, bukan 30 days. Saya sendiri udah 3 bulan ada di rumah ini, benar-benar udah mati gaya banget. Udah kayak rindu banget nih, pengen keluar jalan-jalan, hang out, have coffee gitu. Tapi di balik semua keterjebakan di rumah ini, banyak hal yang actually positif yang saya cukup syukurin. Saya kasih contoh gitu. Setiap hari saya masih kantor dari rumah, dan kapan lagi saya bisa ngantor dengan singlet dan celana pendek. Hari-hari biasa kan kalau nggak COVID ini nggak bisa gitu. Atau pernah saya terlambat bangun, terus biasa saya harus langsung lari, buru-buru mandi, dan nyetir macet-macet ke kantor sambil deg-degan bakal cepetan nyampe atau enggak. Tapi kali ini saya bisa cukup suara saya pura-pura segar, angkat telepon, dan meeting sudah dimulai gitu, walaupun belum mandi. Mungkin kalian juga merasakan hal yang sama seperti saya rasakan. Kalian mungkin sebelumnya harus bangun pagi, jam 6 pagi-pagi untuk siap-siap ke sekolah. Tapi kalian sekarang bisa cukup, just bangun siangan, lying on bed, gitu kan, buka laptop, dan sekolah udah mulai, gitu. Such a great things, right? Saya cukup syukuri hal-hal seperti ini yang terjadi di masa karantina ini. But ini adalah sekarang-sekarang, gitu. Tapi di awal-awal masa karantina ini, banyak hal-hal yang saya cukup struggling. Seperti saya dan istri saya banyak sekali konflik dan berantem untuk hal-hal kecil di awal pas masa karantina ini. Kenapa ya? Wajar ya, karena dua orang manusia dikumpulkan, dipertemukan 24 jam tanpa henti dengan jarak tidak lebih dari 20 meter, gesekan pasti ada. Jadi banyak konflik-konflik ini terjadi. Saya pikir cuman situasi ini terjadi hanya di saya, tapi apparently not. Ternyata bahwa situasi seperti saya banyak terjadi di seluruh dunia. Di tempat di mana negara-negara yang melakukan lockdown. Saya kasih contoh misalnya seperti di kota Wuhan, di Cina. Mereka lockdown selama 70 hari, dan begitu lockdown ini dibuka, mereka melihat ada peningkatan tingkat perceraian sebanyak 2 kali lipat sebelum dari karantina itu dimulai. Buat kalian, apakah kondisinya sama? Apa mungkin dari beberapa dari kalian ada ngerasa, iya ya, keluarga gue juga loh. Kalian mulai ngerasa bahwa ternyata di masa corona ini, di masa karantina ini, banyak ketidakharmonisan yang mulai terjadi di keluarga kalian. Mulai banyak konflik mungkin antara ayah dan ibu kalian. Atau worst-nya mungkin ayah dan ibu kalian bisa sampai ke perceraian gitu. Saya harap itu semua tidak terjadi ya. Tapi all this konflik dan berantem yang terjadi setiap hari, mungkin pernah pop-up di pemikirannya kalian. Bakal cerai nggak ya orang tua gue? Itulah topik yang kita mau bahas hari ini, yang mungkin topiknya bukan topik yang umum dibahas di gereja. It's about divorce. Tentang perceraian. I will start with, keluarga itu nggak ada yang perfect. Yes. Di perjalanan kehidupan keluarga, di satu titik pasti akan ada terjadi keributan. Whether you like it or you don't like it. Kalau sampai ada terjadi perceraian, pisahan di keluarga, itu bisa terjadi. Dan begitu banyak actually kejadian itu di dunia ini, sehingga banyak orang ngelihat kayaknya udah biasa aja. But if you are not one of them, dan kamu ngerasa kayak, kok gini sih? Kayaknya nggak seharusnya seperti ini deh. Saya mau bilang bahwa you are right. Memang nggak seharusnya seperti itu. Memang perceraian itu bukanlah bagian dari rancangan Tuhan atas pernikahan. It's not. But anyway, today kita nggak mau bicara about your parents. Kita hari ini nggak mau bicara about keputusan mereka. But today we wanna talk about you. Hari ini kita mau bicara tentang kalian, dampaknya ke kalian yang disebabkan oleh kondisi-kondisi ini, dan bagaimana kalian harus menghadapinya. Karena walaupun banyak situasi yang terjadi kayak ketidakharmonisan di keluarga, sampai atau ada perceraian, pertengkaran, berantem, konflik, banyak yang kemungkinan terjadi di keluarga ini, mungkin by your parents, seringkali kalian tuh tidak punya pilihan. Ini bukan pilihan kalian loh, mereka mau berantem. Ini bukan pilihan kalian loh, bahwa mereka mau berpisah. Tapi you like it or not, pilihan kalian tuh bukan, kalian tetap akan terkena
Dampaknya, mungkin dampaknya buat kalian adalah kalian harus sekarang memilih untuk tinggal. Apakah saya harus tinggal sama ayah saya? Atau apakah saya harus tinggal sama ibu saya? Atau mungkin dampak dari kalian bahwa sekarang kalian harus tinggal bergantian. Kalian harus tinggal Senin sampai Jumat sama ibu kalian, weekend sama ayah kalian. Most of the situation, kalian tidak punya kendali. You don't have control. Kalian nggak punya kendali atas situasi yang terjadi ini, tapi kalian tetap harus jalanin dan kalian terkena dampaknya. Dan ironinya yang lebih disayangkan lagi, begitu banyak materi atau pengajaran tentang bagaimana orang dewasa harus menghadapi sebuah perceraian, hampir nggak ada atau sedikit sekali materi yang berbicara kepada anak remaja seperti kalian untuk menghadapi situasi seperti ini. So that's the question. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalian harus menghadapi sebuah kenyataan yang kalian tidak punya kendali atas kenyataan itu, dan kalian tidak bisa lari darinya. Untuk kita mau coba jawab pertanyaan itu, saya mau kita sama-sama membaca dari satu kitab, yaitu kitab Mazmur. Kitab Mazmur ini kitab yang isinya banyakkan puisi, kumpulan dari puisi dan lagu. Saya mau ajak kita baca dari kitab Mazmur 46 ayat 2 yang bunyinya seperti ini. Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Ia selalu siap dan mampu menolong dalam kesesakan. Saya nggak tahu masalah kalian apa, saya nggak tahu situasi di keluarga kalian seperti apa, tapi ayat ini bilang bahwa Allah selalu siap. Tuhan selalu ada untuk kita. Dan saya mau melanjutkan di ayat selanjutnya, yaitu ayat 3 dan 4 yang bicara, maka kita tidak takut. Biarpun bumi bergoncang, dan gunung-gunung tenggelam ke dasar lautan, biar laut mengamuk dan bergelora, dan bukit-bukit gemetar oleh pukulannya, maka kita tidak akan takut. Apapun situasi kalian bisa memilih untuk tidak takut karena kalian tahu Allah ada bersama kalian. Seperti ilustrasi ini, mungkin kalian sedang merasa kalian sedang menghadapi sebuah musuh yang besar dan ada di depan kalian. Atau mungkin kalian merasa seperti kalian sedang dibakar dalam api, painful, hurt. Kalian merasalah ke dalam kesesakan, dalam kesakitan. Atau kalian mungkin merasa masa depan sekarang nggak jelas seperti masa pandemi ini. Kalian ngerasa kayaknya kok masa depannya nggak ada, harapan nggak ada, and you're in pain. And I know it doesn't feel good. Saya tahu bahwa itu gak enak. Saya tahu perasaan itu. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, bahwa apapun situasinya kita tidak pernah keluar dari tangan Tuhan. Tangan Tuhan selalu ada untuk kita. Dan mengetahui dan mengingat firman ini akan dapat menolong kita melalui hal-hal yang sedang kita alami. Melalui kesakitan kita. Melalui kesesakannya kita. Jadi gimana? Walaupun kita udah tahu nih, seringkali kita udah tahu, saya pegang, saya percaya bahwa Tuhan bersama kita, tapi seringkali walaupun kita sudah berpegang pada ini, kita banyak jawaban-jawaban yang kita butuhkan nggak selalu langsung ada. Tetap kita bingung, tetap banyak pertanyaan yang kita tanya gitu. Kenapa ini bisa terjadi sih? Siapa sih yang sebenarnya salah? Dan what should I do? Apa yang saya harus lakukan selanjutnya? Di sini yang saya mau bawa satu ayat lagi yang I think akan sangat berguna untuk kita semua, yaitu di Roma 12 ayat 17-18. Di ayat ini Rasul Paulus mau mengajarkan kita bunyi seperti ini. Kalau orang berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Buatlah apa yang dianggap baik oleh semua orang. Dari pihakmu, sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Rasul Paulus mau mengajarkan kita bahwa apapun kondisi yang sedang kita alamin, sakit apa yang sedang kita rasakan, keputusasaan seperti apa yang sedang kita hadapi, hal-hal yang banyak di luar kendali kita, Rasul Paulus mau ingatkan, dari pihakmu, berusaha sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Artinya kita bisa terus bertanggung jawab untuk mengambil kendali atas hal yang kita bisa kendalikan. Yaitu apa?
tindakan sama respon kalian. Apapun situasi yang kalian sedang hadapi, kalian selalu punya kendali, atas tindakan dan respon kalian. Mungkin kalian nggak bisa buat ayah atau ibu kalian baikan. Tapi kalian bisa pilih untuk terus berbuat baik kepada mereka. Mungkin kalian nggak bisa change the fact, mengubah kenyataan bahwa ibu kalian sekarang harus tinggal sendiri. Atau ayah kalian harus tinggal sendiri, terpisah. Tapi kalian bisa membuat hidup mereka lebih damai dengan terus berbuat baik, mengatakan hal yang baik kepada mereka. Kalian punya kendali untuk terus melakukan kasih, kebaikan, dan damai pada keluarga kalian. Karena di dalam keluarga, damai sejahtera pasti selalu dapat terjadi. Memang, I say this again, bahwa memang nggak ada perfect family. Dan saya tahu, di masa-masa sulit, keluarga kita, jika ada terjadi perubahan yang besar, ada konflik terjadi, baik itu perceraian ataupun hal lain, keluarga kita akan masuk ke masa-masa yang sulit. Saya tahu. I know that feeling, and I know that's not easy. Tapi kita diajarin bahwa damai itu pasti bisa terjadi. Dan agar damai itu datang, kalian bisa memilih untuk melakukan perannya kalian. Apa sih peran kalian? Peran kalian adalah untuk menghormati dan memaafkan. Your role is to honor and forgive. Ingat, walaupun orang tua kalian kelihatannya kayak orang penuh kendali, penuh kontrol, kayaknya mereka serba bisa. Ingat bahwa mereka juga just a human being. Mereka hanyalah seorang manusia. Orang tua kalian tetap bisa melakukan kesalahan. Dan pada saat mereka melakukan kesalahan, membuat keputusan yang tidak bijaksana, tidak baik, yang memberikan dampak ke kehidupan keluarga kalian, kalian punya kendali untuk bisa memutuskan untuk tetap menghormati mereka sebagai orang tua kalian, dan bisa memilih untuk memaafkan mereka. Sama seperti kamu berharap mereka juga memaafkan kalian pada saat kalian bersalah. And don't get me wrong, saya tahu ini gak gampang. Saya tahu ini susah sekali. Saya personally know bahwa ini susah. Tapi that's why di balik peran kita yang menghormati dan memaafkan, ada peran Tuhan yang untuk memberikan bimbingan dan penghiburan untuk kita. Pada saat kita dihadapi, Tuhan, ini not my fault. Gue terjebak dalam situasi ini dan gue tetap harus honor and forgive. Gimana caranya? Kayaknya susah banget buat gue. Disitulah kita harus tahu bahwa kita selalu bisa datang kepada Tuhan, minta bimbingan, minta kekuatan, minta dihibur, agar kita bisa terus melakukan perannya kita. Agar kita terus bisa memberikan kasih, kebaikan, honor them, and forgive them. Agar kita terus punya kekuatan untuk melakukan perannya kita. Satu hal yang pasti, kehidupan keluarga kadang-kala memang kelihatannya berantakan banget. Kelihatannya so messy, kelihatannya kayaknya susah banget diatur, dan seringkali kita nggak punya kendali. Dan ada momen-momen, ada masa-masa di mana kita ngerasa kayaknya nggak ada harapan, nggak ada titik terang. Tapi di hari ini kita diajarkan sama Rasul Paulus dan dari kitab Mazmur bahwa kita selalu bisa minta bimbingan sama Tuhan. Kita selalu bisa datang kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa siap menolong kita. Agar apa? Agar kita bisa terus memegang kendali atas tindakan dan respon kita, agar kita bisa terus untuk melakukan hal yang baik, melakukan hal yang damai, melakukan hal yang penuh kasih untuk semua orang, dan terutama untuk keluarga kita. Karena di dalam keluarga, damai sejahtera pasti dapat terjadi. I hope pesan ini, message hari ini bisa menguatkan kita semua untuk lalui hal-hal yang situasi yang mungkin sulit untuk kita. Dan aku harap pesan hari ini akan
akan membuat kita lebih bergantung pada Tuhan untuk meminta His guidance and His comfort. Let's pray. Bapak, terima kasih Bapak. Kami diingatkan kembali Bapak bahwa Engkau tidak pernah forsake us Bapak. Engkau tidak pernah meninggalkan kami apapun situasi yang terjadi Bapak. Mungkin di keluarga kami banyak konflik yang terjadi. Mungkin keluarga kami bukan keluarga yang ideal. Mungkin keluarga kami sedang dalam situasi yang menghadapi situasi yang tidak baik. Mungkin sedang menghadapi perceraian. Mungkin bahkan orang tua kami sudah bercerai lama. Sini sudah menjadi realita dalam kehidupan kami lama ya Bapak. Tapi kami percaya Bapak bahwa kami terus bisa rely on you, kami terus bisa bergantung kepada Engkau, Bapak. Kau selalu siap menuntun kami, Bapak, memberikan penghiburan kepada kami, Bapak. Memberikan kekuatan kepada kami, agar kami bisa terus berpegang, Bapak, bahwa you are good. Kami terus bisa berpegang, Bapak, pada janji, Bapak, bahwa Engkau tidak akan forsake us. Dan kami punya kekuatan, Bapak, untuk terus melakukan hal yang baik. Kami terus memegang kendali untuk melakukan hal yang penuh kasih, ya Bapak, kepada keluarga kami, Bapak. Karena we know, Bapak, dan itu yang semua kami harapkan, Bapak. Damai sejahtera, Bapak, akan terus ada dalam keluarga kami, Bapak. Terima kasih, Bapak, kami tahu Kau selalu ada, hadir, Bapak, menuntun dalam setiap langkah dan keputusan yang kami buat. Dan biarkan kami terus dapat menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Engkau. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. We give thanks. Amin. Hayut! Yeay! Aku kangen banget sama kalian semua. Well, Kak Alex, thank you banget untuk testimoni yang Kak Alex hari ini udah berikan buat kita semua. Dan terima kasih juga udah ngingetin kita walau dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita semua. Dan kembali lagi hari ini sama aku, Trit Sumiarto. Dan kalian tahu gak sih kalau ada aku and all the fun begins. Yes, hari ini kita akan main lagi di Game Master. Dan hari ini tetap dengan juara bertahan kita ada Kak Gladys. Hai Kak Gladys. Hai Kak Tridi, halo. Halo, apa kabar Kak Gladys? Baik, syukurlah, puji Tuhan, haleluya, damai sejahtera bagi kita semua. Oh, puji Tuhan. Oh, wala. Gimana perasaannya jadi juara bertahan? Aduh, seneng banget Kak. Kayak apakah ini saatnya? Ini saatnya kamu mempertahanan status kamu sebagai Kak. Yang bertahan Well, yang status jomblonya. Aku mau melihat kamu masih bertahan di level-level selanjutnya dalam kehidupan. Waduh, dalam kehidupan, kepemimpinan, pekerjaan, hubungan, dan juga di Game Master. Oke. Yes. Dan hari ini Kak Gladys, wah, penantang ini akan berat banget buat kamu. Wah, Karena siapa dia? Karena dia masih muda, tapi aku percaya banget bahwa dia tidak akan membiarkan dirinya dianggap rendah dan dianggap remeh hanya karena dia muda. Oke. Waduh, Kita panggilkan langsung dari Grade 9, Joshua Moshe. Hai Joshua. Hai Moshe. Hai Kak, halo. Hai Joshua Moshe. Halo Enakan kita semuanya. panggil Joshua atau Moshe? Mose aja Kak, Joshua kebanyakan. Moshe. Joshua tuh yang kebanyakan. ada di atas ini sih, nggak sih? Moshe itu yang ada di atas bibir itu bukan? Itu mustache Kak, oh my god. Oh, terus. Oh my god, Kak Tridi, oh my Oh my god. god. Oh my god. Aduh. Speaking of oh my god, and kerecehan yang hakiki. Wow. Hari ini kita akan bermain ketak-keti receh alias teka-teki receh, ya. Yang namanya teka-teki receh bisa aja nggak nyambung. Intinya suka-suka aku. Baik. Dan Jadi, kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan aku yang paling mirip. Dan aku sudah punya semua pertanyaan dan jawabannya di sini. Waduh. Di sini. Gile. Gitu. Di sini. Di hatiku. Nah, tapi kalian harus menjawab dengan benar-benar semangat, excited, dan harus menyebutkan dulu namanya. Gladys gitu. Atau Moshe gitu. Baru aku tunjuk, oke, Gladys gitu. Baru kalian bisa menjawab. Oke. Contoh, siapakah nama salah satu SGL
yang mempunyai produk magazine di yang di era 90 sampai 2000-an? Gadis, Gladys. Yes, betul. Ingat, harus Kasih. sebut dulu namanya Gladys, baru gadis gitu. Maksudnya Ya. belum lahir tuh kayaknya tuh. Maksudnya belum lahir. Ya nggak apa-apa. Itu sebagai Ih, tua banget. sebagai pemberitahuan. Aduh tua banget ya, Wak. Bukan lagi. Bukan tua, Kak. Dewasa. Dewasa. Aduh, oke. Kalian siap? Kalian berdua mengerti permainan ini? Ingat, sebut dulu nama kalian. Baru aku akan sebut nama kalian balik, baru boleh jawab. Kalau enggak, Oke. I'm sorry, aku akan kurangin nilai kalian kalau misalnya kalian langsung jawab. Oke? Ingat, Oke, sebut nama siap. kalian, bukan penantang kalian dan bukan nama aku ya. Nama aku di doanya dia Oke. aja. Waduh. Pertanyaan pertama. Siap? Aku mulai dari pertanyaan yang paling mudah. Ya. Bebek apa yang gak punya masalah dalam hidupnya? Gladys, Ladies, Bebek. oke. Bebek Street Boys. Bebek Street Boys. Show me. Bebek Street Boy. Oh, Bebek Street Boys. baik, Maksudnya juga nggak tahu. baik. Itu lebih ke Backstreet Boys ya. Dan Aku dia nggak tahu, Kak, itu lagu apaan, kebetulan Kak. lagunya galau semua. End of the road, sister. Ayo, sampai 3. Mose, ayo. Bebek apa yang gak ada masalah dalam hidupnya? Ayo, come on. 3, Apa ya? 2. Apa ya kak? Aduh kak apa ya? Gladys, Aduh, nggak tahu, Kak. Setengah. Aduh, ya. Ladies. Ya. Bebek silakan. aja. Bebek aja. Betul sekali. Oh my 1 God. poin untuk Ah, Gladys. shoot. 1 poin. Ayo, Moshe. Gladys. Luar biasa, bener, bebek aja. Jadi kenapa sih bebek ini nggak ada masalah, dia sehat selalu karena apa kabar bro? Bebek aja. Waduh. Wih ya kak ya kak. Oke, pertanyaannya adalah vitamin apa yang bagus untuk orang yang baru jadian? Dikala kita lagi musim-musim peduli kesehatan kayak gini, vitamin apa yang bagus untuk orang yang baru jadian? Ayo. Duh, nggak bisa jawab nih, soalnya belum jadian lagi setelah Aduh, kok susah-susah sih kak jawabannya kak? Itu soalnya kak. Gak ada yang susah, Yang susah adalah Aduh, yang apa ya? menyenangkan kamu. Vitamin apa? Ulang kak Vitamin pertanyaan apa? kak. Vitamin apa yang bagus untuk orang yang baru jadian, ya? Orang yang Yang baru bagus jadian. buat orang yang baru jadian. jadian itu artinya dia baru punya hubungan berpacaran resmi. Kayak, lo mau gak jadi cewek gue? Lo mau gak jadi cowok gue? Mau, oke, fix kita pacaran. Gitu. Apa? Aku tahu Mose. Mose. Vitamin C. Karena. Cie, baru jadian. Oh, let's go. Betul, 1 poin untuk Mose dan 2 poin untuk Gladys. Kenapa mereka membutuhkan vitamin C? Karena vitamin C memberikan mereka vitamin cie. Aduh, gila, iya, Kak. Akhirnya nggak Set jomblo lagi dah. setelah bertahun-tahun. Ini jadi pengen vitamin C juga. Gitu. Butuh banget. Kakak makan vitamin C juga ya kak? Aku nggak makan vitamin C sih. Minumnya vitamin J. Aku minum vitamin K. Kangen Apa itu, sama Kak? kamu. Wah, gue gila kak. Merinding nggak sih? Merinding disco nggak? Enggak merinding. Oh enggak, oke. Kirain merinding. Kalau merinding nanti rambut naik semua kayak orang kesetrum lebih kan. Oke, Wah. pertanyaan terakhir. Aduh, it's very simple nih pertanyaan aku. Oke, apa ya? Gue sampai boleh nggak gue mikir dulu? Kasih aku kesempatan. Boleh. Paling gini nanti kita minta tolong editornya cut. Iya, oke. Bisa Tolong nggak? di-cut ya editor. Di sini di-cut gue nggak punya cek-ceki lain nih. Cek-ceki dulu ya. Google. Moments later. Oke, nah pertanyaan yang membuat kalian akan lolos ke fase-fase selanjutnya dalam kehidupan Game Master ini. Siapakah pasangan yang cocok untuk cewek pemalu? Mose. Apakah? Mose. Halo, Mose. Betul, cowok pemalu. Pasangan dari cewek yang pemalu. Betul. Oh, yes. Gila. Pasti kamu auto masuk
Selamat, Mose. Kamu mempertahankan perkataan dari Paulus bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya. Luar biasa, Mose. Aku bangga padamu. Aku bangga padamu. Dan guys, The new champion. guys, sampai bergetar loh seluruhnya. You are the champion. You are the champion. Oh, yes. But Kak Gladys, I'm sorry karena kamu tidak bisa mempertahankan juara bertahanmu pada minggu yang cerah ceria, agak rintik-rintik ini. Dan tentu aja aku punya sebuah tantangan untuk kamu lakukan Apa itu? hari ini juga Kak Gladys, yaitu I'm sorry seperti yang sebelumnya. Kamu harus memasukkan foto selfie kamu terjelek di Instagram story kamu dengan nge-tag JPCC Youth dengan hashtag JPCC Youth GM. Ya. Oke. Dengan Yes. hashtag JPCC Youth GM. Oke. Siap, Kak. Dan Moses, selamat sekali lagi, selamat. Dan guys, buat kalian semua di rumah yang hari ini akan small group time sama small group leader kalian dan teman-teman small group kalian, jangan lupa mainin pertanyaan-pertanyaan receh, kasih satu sama lain pertanyaan receh. Aku percaya banget itu bisa menghibur, itu bisa boost your day gitu kan, untuk bisa senang bareng teman-teman, kayak menghilangkan rasa kangen kalian kepada satu sama lain di rumah aja ya kan. Dan tanyain ke SGL kalian pertanyaan-pertanyaan receh dari kalian, atau minta SGL kalian tanyain pertanyaan-pertanyaan receh ke kalian. Jangan lupa kita tetap ada small group, jadi see you there. Dadah. Bye semua. Thank you Moshe, thank you Kak Gladys. Bye Kak. Bye Kak Gladys, bye Kak Trit.